di Be Smart in English. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal English grammar dari video sebelumnya. Oke, kita langsung ke soal number 23. Henry will not be able to attend the meeting tonight because Henry tidak akan bisa menghadiri rapat atau pertemuan malam ini karena coba kita langsung ke pilihan-pilihan di bawah ya. Mana yang paling yang memenuhi syarat? Option A, he must to teach a class. Dia harus mengajar sebuah kelas. Ini must to, di depannya nggak boleh ada to-nya. Jadi must itu harus langsung ke kata kerja verb 1. Kalau di depan must bukan kata kerja bentuk 1, berarti dikasih be. Misalkan di sininya noun atau verb ing, di sininya pakai be. Jadi ini option A tidak memenuhi syarat karena ada to. Option B, he will be teaching a class. Dia akan sedang mengajar sebuah kelas. Malam ini ya, tonight. Ini future continuous tense berarti dalam satu waktu di masa yang akan datang kita akan sedang mengerjakan sesuatu. Ini will be teaching ya. Memenuhi syarat untuk tenses future continuous tense. Yang option C, he will teach a class. Kenapa ini ada mungkin karena ada because ya. Tapi kalau kita memakai because of di depannya tidak boleh berbentuk kalimat panjang seperti ini. Karena because of itu di depannya harus noun. Seperti pesawat ditunda dikarenakan cuaca. Because of the weather itu kata benda ya. Jadi nggak boleh ada subjek, model, kata kerja lagi atau kalimat seperti ini. Kemudian option D, he will have teaching a class. Ini future perfect continuous tense, tapi kurang been. Harusnya he will have been teaching a class. Ya, ini nggak memenuhi syarat juga. Jadi yang paling cocok adalah yang terbaik adalah option B. Berikutnya, number 24. The committee has met and bla bla bla. Komite telah berkumpul mungkin ya di sini para anggota komite dan bla bla bla. Coba option A, they have reached a decision. Mereka telah mencapai sebuah keputusan. Coba lihat di soalnya, committee pakai has berarti yang menggunakan has itu adalah subjek tunggal, she, he sama it ya. Jadi komite di sini jangan dilihat unit per unit atau orang per orang, tapi dihitungnya sekumpulan atau satu kesatuan. Maka ini kata gantinya pronounnya nggak boleh they tapi it. Jadi option A tidak memenuhi syarat. Kalau option B, it has formulated themselves some opinion. Itnya betul ya, menunjukkan komite di sini. Has formulated juga betul. Has formulated bab ketiga, tapi ini themselves-nya harus, kalau themselves itu kan refleksi pronoun dari they. Jadi nggak cocok sama it ya. Harusnya di sininya itself some opinion. Dan kalau option C, its decision was reached at. Keputusan sudah sudah dicapai. Tapi ini kan tenses di atas kan soalnya future perfect tense ya. Kalau ini option C, ini bentuk pasif dari past tense.
lampau, jadi nggak cocok untuk perfect tense yang merupakan konteks present time, not past time ya. Nah coba, jadi ini nggak cocok karena was reached. Terus kalau yang option D, it has reached a decision, itu telah mencapai sebuah keputusan. Nah ini option terbaiknya, option D. Jadi sama-sama perfect tense. Jawabannya D. Berikutnya 25. John's score on the test is the highest in the class. Skor John di tes adalah yang tertinggi di kelas. Kalau kita menemukan bukti bahwa faktanya dia pintar ya, atau nilainya bagus, pasti sebelumnya kan dia udah mempersiapkan atau belajar banyak atau semalaman belajar, pokoknya udah mempersiapkan dengan baik. Nah untuk kasus seperti ini disebut logical conclusion. Apa itu logical conclusion? Yaitu sebuah kesimpulan berdasarkan fakta. Nah logical conclusion itu menggunakan pola seperti ini, must have ditambahkan kata kerja bentuk ketiga, artinya tentu atau pasti. Coba kalau option A, he should study English last night, dia kalau should begini artinya seharusnya. Justru kan kita nggak, kalau seharusnya kan berarti tidak sesuai ya. Kalau misalkan nilainya jelek gitu ya, dia seharusnya belajar dengan baik. Nah, dan ini salah juga. Kenapa harus should? Sedangkan last night itu tadi malam, kalau should itu present time. Jadi harusnya bukan should tapi had to. Dan ini bukan logical conclusion. Kalau option B, he should have studied English last night. Dia seharusnya telah belajar bahasa Inggris tadi malam. Nah, kalau should have bab ketiga itu bukan menunjukkan logical conclusion, tapi menunjukkan seharusnya atau sebaiknya, tapi kenyataannya tidak gitu. Kalau yang option C, he must have studied English last night. Nah, ini sesuai dengan pola, jadi menggunakan must have bab ketiga. Kalau yang option D, he must had to, dia, nah ini udah ada must pakai had to lagi, sedangkan had to itu harus. Had to itu merupakan bentuk past tense dari must ya, kan had to itu dari have to. Have to itu sama dengan must, yaitu harus. Dan ini juga last night, harusnya jangan pakai mas lagi, langsung aja she had to study last night. Dan ini bukan logical conclusion. Jadi jawaban terbaik adalah option C. Number 26. Florida hasn't yet ratified the amendment and bla bla bla. Florida belum mengesahkan atau meratifikasi perubahan atau amandemen ya. Dan nah ini dari pilihan-pilihannya ada either, ada neither ya. Jadi ini soal tentang elliptical construction, yaitu menggabungkan dua kalimat. Kalau ini kalimatnya negatif, jadi menggabungkannya menggunakan either dan neither atau neither. Nah polanya seperti ini ya. Kalau menggunakan neither, setelah subject auxiliary, kalau not baru either. Tapi kalau neither disimpannya setelah n baru auxiliary kemudian subject. Nah coba kita ke option A. Several other states hasn't either. Either berarti ini pakainya yang either ya. Ini auxiliary-nya has. Tapi kan ini several other state itu jamak. Ada several ya, beberapa state-nya pakai s. Harusnya bukan has not tapi haven't, have not either. Jadi ini salah ya. Kalau yang B, neither has some of the other state. Ini pakainya neither
pakai has ya. Tapi kan some itu lebih dari satu ya, jamak, state-nya juga jamak, harusnya neither have some of the other state. Kalau yang C, some other state also have an either, beberapa nah some state-nya happen either-nya betul, tapi kenapa harus ada also? Also kan artinya sama seperti either, neither ya, artinya juga. Jadi pemborosan kata. Nah, jadi coba option D, neither have several. Nah, yang pas ini ya, neither auxiliary-nya have, karena yang di atas kan ini perfect tense ya, karena state-nya jamak pakainya auxiliary-nya have, jadi neither have several other state. Jawabannya option D. Berikutnya number 27. The examiner made us blah 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 our identification in order to be admitted to the test center. Ini made di sini, made itu dari make ya. Artinya bisa membuat, seperti membuat kue gitu ya. Bisa juga sebagai kausatif make itu. Cuman ini bentuknya past tense. Nah, artinya menyebabkan atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu, atau menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Polanya ya, setelah kausatif, objek, kemudian kata kerja bentuk ke satu tanpa tu. Nah, made itu sama seperti have, setelah objek nggak usah pakai tu. Kalau get kausatifnya, setelah objek pakai tu. Nah, coba. Nah, contohnya ini nih. His mother made him. Ibunya menyuruh dia mengambil handphone. Nah, meskipun made-nya bentuk lampau, tapi kata kerja setelah objeknya tetap murni verb ke satu tanpa tu. Gitu. Jadi misalkan kausatifnya future atau perfect tense atau continuous ya, atau present tense, tetap kata kerja setelah objeknya harus verb ke satu murni, yaitu take. Coba cari di sini option B ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.